Cukup banyak pertanyaan yang muncul ke saya seputar pemilihan daging. Nah, kalau kita bikin bakso, bikin sosis, bikin nugget kan tentu jenis daging itu mempengaruhi hasilnya karena kandungan utama dari proteinnya itu kan selalu yang mengenyalkan. Lantas sebenarnya daging seperti apa yang paling bagus itu dan bagaimana kita harus memilih yang paling tepat untuk kita? Ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini dan ada juga mungkin mitos yang banyak beredar dan kita akan bongkar hari ini. Harapannya Anda tahu setelah menyaksikan video hari ini Anda bisa lebih paham memilih bagaimana jenis daging yang sebenarnya cocok untuk Anda. Nah, mitos pertama yang akan kita coba bahas adalah tentang membuat bakso yang bagus. Itu biasanya wajib menggunakan daging yang masih fresh. Kalau yang beku, kalau yang frozen biasanya hasilnya jelek. Benarkah hal seperti ini? Untuk menjawab hal ini, pertama kita perlu tahu dulu bahwa ada yang namanya proses rigor mortis. Rigor mortis itu apa? Selengkapnya Anda bisa cek di Google saja. Cuma untuk sederhananya ini, pada makhluk hidup yang mengandung daging, jadi buat manusia, sapi, ayam itu juga berlaku. Ada proses rigor mortis di mana ini setelah mati, dalam arti setelah disembelih, kondisi daging ini akan berubah. Nah, berubahnya seperti gimana? Gini, kalau kita masih hidup, masih segar, itu kan jaringan otot itu bisa fleksibel, kita bisa menggenggam, melepas seperti ini. Intinya daging kan empuk, enak dipegang. Tapi kalau kita nanti sudah meninggal, kita mati, lama-kelamaan dia akan kaku. Kenapa? Karena satu, banyak, kalau mau detailnya ya, itu ada oksigen yang tidak terdapat lagi di tubuh, terus ada jaringan yang mulai mati, membeku, terus ada protein yang terurai, dan ya itu teknisnya. Sederhananya gini deh, kalau sudah meninggal, sudah disembelih hewannya, itu dia akan semakin lama kaku. Kalau di manusia kan ketika meninggal masih bisa digerak-gerakkan gini, tapi lama-kelamaan kan kaku. Untuk menggerakkannya, biasanya kalau untuk mengatur posisinya itu kan tambah lama tambah susah. Nah, ini adalah proses yang terjadi di rigor mortis. Problemnya gini, korelasinya ketika proses rigor mortis terjadi, itu biasanya banyak kandungan proteinnya itu yang jadi tidak aktif atau mati. Sehingga banyak orang mengatakan kalau pakai daging frozen, di mana idealnya ini kan daging yang sudah disembelih lalu disimpan. Tergantung lama penyimpanannya berapa lama nggak tahu. Kalau yang impor mungkin bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi kalau yang daging yang fresh itu kan mungkin paginya, subuhnya disembelih, siangnya sudah dijual, atau paling nggak sehari sebelumnya dan sebagainya. Sehingga proses rigor mortis yang terjadi kan tentu berbeda-beda. Dimana kalau semakin lama itu akan semakin banyak protein yang meninggal. Kalau proteinnya semakin lama semakin meninggal, semakin banyak tidak aktif. Berarti kan Anda tahu, Anda seharusnya sudah hafal. Berarti banyak kandungan yang mengenyalkannya dia tidak aktif. Nah, kalau sudah seperti ini, wajar sih jadi muncul teori bahwa pakai daging fresh itu sebenarnya lebih bagus daripada daging frozen. Itu salah satunya benar karena ada proses rigor mortisnya. Tapi itu tidak 100% tepat. Kenapa kok saya sampaikan tidak 100% tepat? Karena ini, satu, kalau misalkan kita pakai daging fresh nih, anggap subuh baru disembelih, terus kita paginya bikin giling bakso, itu memang kandungan proteinnya masih banyak yang aktif sehingga harapannya bisa menjadi lebih kenyal, lebih bagus kan baksonya. Cuma Anda perlu tahu bahwa kita ketika giling itu kan juga mengaktifkan protein, dan protein selalu aktif pada suhu yang rendah, di mana idealnya semakin dingin berkisar 0 sampai sekitar 12 atau 14 derajat itu dia akan aktivasi yang optimal. Nah, problemnya kalau daging yang masih fresh karena dia masih baru disembelih hangat, terus kondisi pasar di Indonesia adalah tropis, panas, sehingga biasanya suhu gilingnya itu tidak bisa dapat yang dingin. Lalu Anda juga perlu ingat bahwa ada faktor kedua, ada beberapa tukang giling yang menakar es batu itu berdasarkan suhu adonannya. Sehingga kalau dagingnya yang dimasukin tuh hangat, otomatis karena dia mengejar suhunya waktu menggilingnya, kemungkinan es batunya bisa lebih banyak. Sehingga hal seperti ini bisa mungkin yang seharusnya kita berharap menggunakan daging fresh itu bisa hasilnya lebih kenyal, malah nggak jadi bagus. Alasannya seperti ini. Lantas apakah hal ini berarti daging beku itu selalu lebih bagus? Enggak juga, karena ingat kan ada proses rigor mortisnya tadi, karena semakin lama semakin banyak protein yang mati. Nah, berita baiknya, Anda kalau pakai daging frozen sebenarnya masih bisa mendapatkan hasil yang sama dengan catatan Anda menggunakan bahan yang sifatnya adalah fosfat, di mana ini fosfatnya itu akan bekerja, dia akan bekerja sama dengan garam, dia akan mengaktifkan protein kembali sehingga harapannya daging beku tadi yang entah sudah berapa lama disimpan di pendinginan itu bisa lebih banyak aktif proteinnya dengan tambahan fosfat tadi sehingga kekenyalannya itu diharapkan bisa sama dengan daging yang fresh. Nah, kalau sudah seperti ini dan Anda sudah bisa menggunakan fosfat seperti Wendapos
atau mungkin ya paling jelek Anda pakai STPP lah. Kalau mau yang lebih bagus Anda bisa pakai blend fosfat seperti Windapos. Setelah Anda pakai, seharusnya Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih kenyal, karena kalau kita menggiling membawa dagingnya beku, otomatis suhu adonannya kan lebih dingin, sehingga harapannya satu, aktivasi proteinnya lebih optimal lagi, dan yang kedua, harapannya tukang gilingnya itu tidak menambahkan terlalu banyak es. Nah, dari hal pertama yang baru kita bahas ini, saya harap Anda dapat gambaran bahwa ternyata mau menggunakan daging fresh itu bisa, dengan keuntungan dan kerugian seperti itu. Menggunakan daging frozen pun itu juga bisa, dengan keuntungan dan kerugian seperti itu. Nah, sekarang tinggal Anda pilih, Anda lebih mudah mendapatkan daging yang mana. Oke, nomor 2 yang akan kita bahas hari ini menyambung tadi, kan kita sudah temu nih bahwa daging fresh itu bisa, daging frozen itu bisa. Selanjutnya, kita mesti belinya yang mana? Kalau daging fresh itu kan mungkin bagian per bagian. Kalau daging beku, biasanya si supplier tidak tahu berbagian. Nah, hal ini wajar karena sebenarnya ada istilah yang cukup berbeda. Kalau di pasar tradisional itu kita membeli dagingan berdasarkan bagian. Bagian sapinya mau paha belakang kah atau bagian yang mana. Sementara kalau kita beli yang beku, biasanya mereka kenalnya istilah CL. Nah, CL ini itu berarti adalah kandungan dari dagingnya berapa, lemaknya berapa. Dimana semakin tinggi CL-nya, berarti kandungan lemaknya semakin sedikit. Sebaliknya nih, misal CL50, berarti kemungkinan dia 50% terdiri dari daging, 50%-nya adalah lemak. Kalau misalkan CL-nya saya ganti, saya pakai yang bagus, yang mahal, CL90. Itu artinya lemaknya sekitar 10%, dan 90% sisanya itu seharusnya adalah kandungan daging. Nah, hal ini akan berguna kalau Anda ingin membuat bakso di mana yang hasilnya adalah lebih bagus. Prinsipnya kan ini, lemak itu selalu kandungannya ya lemak. Tapi kalau daging itu kemungkinan, walaupun tidak 100% ya, kandungannya adalah protein. Kenapa kok saya bilang tidak 100%? Karena kan pasti ada jaringannya, ada cairannya, sehingga ya tidak 100% protein. Tapi kandungan lemak yang tinggi pada CL yang tinggi juga itu akan membantu untuk proteinnya lebih banyak. Nah, prinsipnya kan sama. Ketika kita beli daging yang beku tadi, CL-nya sudah bagus, cuma kan nggak tahu nih berapa banyak protein yang aktif, tinggal kita tambahkan fosfat tadi seperti dari Windapos, itu seharusnya kekenyalannya akan lebih optimal. Nah, kalau ternyata Anda, saya nggak pakai daging frozen, saya belinya di pasar gimana? Saya tidak bisa merekomendasikan bagian sapi yang bagus yang mana, karena prinsipnya gini, makhluk hidup itu selalu tidak bisa disamaratakan semua. Anggaplah sama-sama sapi, anggaplah jenis sapinya sama ya. Sapi A dan sapi B sama-sama misalkan menggunakan paha belakang yang seharusnya lemaknya cukup sedikit. Kalau di tes lab, tentu kandungan proteinnya berapa, lemaknya berapa pada sapi yang berbeda, itu selalu akan berbeda juga. Nah, sehingga kalau dari perbagian, kita tidak bisa tahu yang mana yang paling bagus. Cuma kalau Anda misalkan memang belinya di pasar, tidak ada akses ke frozen, ya Anda pilih aja bagian sapi yang kandungan lemaknya sesedikit mungkin. Karena prinsipnya sebenarnya kalau ingin membuat bakso, semakin banyak dagingnya, harapannya proteinnya semakin banyak, hasilnya semakin kenyal. Sehingga kalau ya Anda bisa cari daging yang rendah lemak, biasanya itu bagian paha. Sehingga wajar sih kalau orang biasanya menyimpulkan bikin bakso yang bagus pakai paha belakang deh. Ya alasannya itu, karena mereka melihat bagian paha itu tadi sedikit kandungan lemaknya. Oke, faktor yang ketiga, yang terakhir ini mungkin tidak terlalu berguna buat Anda karena lebih ke arah gimana ya, kita tidak bisa mengontrol. Itu sebenarnya gini, Anda sering nggak sih dapat pertanyaan atau Anda sering bertanya-tanya nggak, kenapa ya kalau daging impor, biasanya dari Australia, itu kok lebih enak, lebih empuk dibandingkan dengan daging lokal? Misalkan nih, nggak bikin bakso ya, misalkan kita ngomong makan steak, kenapa kok pakai daging yang ex-Australia? Itu kok biasanya lebih enak, lebih empuk daripada yang lokal. Kalau tadi kita sudah membahas nomor 1 adalah tentang rigor mortisnya, terus nomor 2 adalah jenis bagiannya. Ini yang nomor 3 itu adalah bagaimana si sapi tadi tumbuh dan bagaimana dia disembelih. Dua faktor tadi, bagaimana dia tumbuh dan bagaimana disembelih, itu akan sangat-sangat mempengaruhi. Contohlah makanan. Kalau kita ngomong daging impor, setahu saya nih, yang banyak kan Australia dan Brasil, dimana sama-sama sapi, anggaplah sama. Kenapa kok sensasi rasanya, kandungan proteinnya, dan sebagainya itu berbeda? Karena pola makannya mereka itu juga berbeda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi adalah tingkat stresnya. Bayangkan ini, Anda manusia, Anda kalau stres,
kondisi badan Anda gimana? Biasanya Anda tidak cukup fit kan? Tidak terasa, kok nggak seger ya? Nah, sementara kalau Anda sedang gembira, hatinya enak, kondisi baik-baik saja, badan ini terasa enteng. Nah, hal yang sama juga terjadi di sapi. Ketika mereka mengalami proses stres, kandungan dari gizinya, kandungan proteinnya terutamanya aminonya itu lebih banyak yang karena stres lebih banyak yang mati daripada yang non stres. Nah, problemnya kita tidak pernah tahu kondisi lingkungan dalam ternaknya itu gimana dan kondisi menyembelihnya gimana. Sehingga kalau ini makanya saya bilang mungkin faktor yang ketiga ini tidak terlalu bisa Anda terapkan. Tapi kalau ternyata nih Anda juga punya peternakan sapi, Anda mungkin bisa mengakali seperti ini. Usahakan kondisi sapi Anda itu tidak stres, mereka senang, ya maksudnya relax, alamnya bagus, cuacanya bagus, rumputnya pun juga yang bagus, seharusnya kualitas daging mereka lebih bagus. Terus yang kedua yang perlu diingat adalah proses penyembelihannya. Saya bukan RPH, jadi saya tidak tahu detail penyembelihannya. Cuma dengar-dengar nih, katanya kalau di luar negeri, terutama di Australia tadi, proses penyembelihan sapi itu agak berbeda karena mereka tidak langsung nangkap, tidak langsung disembelih seperti di Indonesia, tapi mereka akan menidurkan, membius sapinya dulu sehingga ketika dia tidur baru disembelih. Nah, contoh hal sederhana seperti ini tadi, yang satu langsung disembelih, yang satu ditidurkan dulu, itu akan mempengaruhi tingkat stres di sapi sehingga kualitas dagingnya berbeda. Makanya kalau ya kembali sih nomor 3 ini mungkin tidak terlalu bisa Anda terapkan. Cuma kalau Anda mungkin punya peternakan, mungkin Anda bisa coba. Seharusnya kualitas dagingnya akan berbeda, di mana yang semakin sedikit stresnya, kualitasnya seharusnya semakin bagus.